peternakan sapi di tahun 2019 karena terinspirasi atau tertarik dengan saya terjun di panitia kurban, susah mencari sapi kurban dengan kualitas yang bagus, dengan keluar dagingnya yang bagus, dengan harga yang murah. Saya mencoba tahun kemarin 2019 riset dengan hanya 5 ekor dengan sistem manajemen kandang, pakai pakan tambahan, pakai konsentrat, pakai ampas tahu dan sebagainya. Alhamdulillah hasilnya memuaskan untuk tahun kemarin, dan alhamdulillah untuk konsumen-konsumen yang kemarin di 2019 hasilnya memuaskan untuk konsumen para peserta kurban. Dengan kemarin riset hanya 5 ekor, alhamdulillah dengan penjualan kemarin harga 25 juta, hasilnya keluar daging bersihnya itu hampir 2 kintal 20. Terus yang kemarin juga terbesar yang namanya itu si Remon, saya kasih nama si Remon. Kenapa dikasih nama setiap sapi? Alhamdulillah sekarang juga tahun sekarang ada 14 ekor, semua dikasih nama untuk memudahkan. Pertama dari ngasih pakan, ngasih obat, itu untuk memudahkan. Yang namanya si Anu, untuk belum dikasih obat atau belum dikasih pakan dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin juga riset tahun kemarin 5 ekor, hasilnya memuaskan. Dengan kemarin harga jual di 28 juta, keluar daging itu bersih 2 kintal 40 kemarin. Kenapa saya berdiri mendirikan peternakan ini? Karena untuk memudahkan peserta kurban mencari sapi kurban, dan mudah-mudahan dengan harga yang murah tapi kualitas yang bagus. Insya Allah saya pertama tidak hanya untuk mencari margin atau keuntungan yang besar, tapi dengan memudahkan yang mau berkurban dengan kualitas sapi yang bagus, insya Allah dengan harga terjangkau. Tapi dengan hasil kualitas sapi bagus, harga terjangkau. Alhamdulillah kemarin riset 5 ekor. Alhamdulillah dengan peserta-peserta atau panitia kurban hasilnya memuaskan. Mudah-mudahan tahun ini 14 ekor yang di kandang di sini bisa menjadi sapi-sapi kurban yang berkualitas. Di kampung saya ini, Kampung Ulu Kulon, ini peternak bukan hanya saya gitu kan. Saya ini peternak baru 1 tahun, bahkan ada yang lebih senior. Insya Allah mudah-mudahan kita jalan-jalan ke peternakan yang lain. Saya berdiri hanya paling akhir, gitu kan, paling akhir atau paling bungsu, karena mereka udah paling duluan beternak di kampung saya. Apabila yang mau berkurban, tidak hanya di kandang saya, insya Allah di Kampung Ulu Kulon, di tempat saya lahir ini, atau di tempat berdiri ke kandang peternakan saya, masih banyak peternakan yang lain yang menyediakan sapi-sapi untuk kurban. Terima kasih ya sudah berkunjung ke peternakan Putra Bungsu, dimana mungkin Kang Daha ini dulunya itu salah satu panitia kurban atau panitia kurban Idul Adha di Kampung Ulu Kulon, dimana beliau ini pertamanya itu sebagai panitia dalam belanja itu terkadang suka meleset dalam taksiran, beli harga sekian tapi hasil yang keluar dari taksiran tersebut terkadang meleset. Jadi saya sama Kang Daha ngobrol dimana misalnya kalau kita menyediain hewan kurban khususnya buat masyarakat kita terdekat, supaya mereka itu membeli sapi itu
harganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dagingnya pun bisa maksimal gitu. Ini adalah tahun kedua bagi Kang Daha untuk beternak sapi penggemukan persiapan untuk Idul Adha. Dimana tahun pertama kemarin alhamdulillah bisa dibilang sukses gitu. Jadi kemarin 5 ekor sapi itu alhamdulillah hasilnya dagingnya atau kerakasnya itu maksimal. Yang belanja daripada itu bilang bahwa hasilnya maksimal, malahan di luar dari taksiran mereka gitu. Jadi maksudnya misalnya kemarin berjual harga 25 juta, keluar dagingnya aja itu hampir 2 kintal 25 kilo. Jadi salah satu mungkin tujuan Kang Daha itu yang pertama bukan hanya sekedar materi untuk mencari keuntungan semata, tapi niatnya untuk menyediakan hewan kurban di mana mungkin harganya itu terjangkau, dagingnya pun bisa maksimal gitu. Jadi bukan hanya niat materi atau cari keuntungan, sebenarnya dia itu profesi sebenarnya itu bos gordeng. Tapi cuman karena niatnya itu pengen masyarakat beli sapi pas waktu penyembelihan harga terjangkau, dagingnya pun maksimal gitu. Jadi pas tahun kemarin itu kita awal mulanya mencoba sapi penggemukan atau menyediakan hewan kurban itu berdasarkan dari pengalaman aja. Kemarin baru coba 5 ekor, alhamdulillah hasilnya maksimal. Sekarang kita udah merambah ke 24 ekor. Dimana di sini 14, di kandang yang satunya lagi 10 ekor, jadi total udah 24 ekor. Itu buat sapinya aja ini awal masuk itu rata-rata udah di atas 450. Malahan ini ada yang 700. Mudah-mudahan maksimal nanti pada waktunya bisa mencapai bobot yang diharapkan target 1 ton atau bisa mencapai 900. Jadi kami jalan-jalan di sini jadi seperti daerah-daerah emang di kami ini banyak yang menyediakan hewan kurban, baik di daerah Majalaya atau di daerah yang lain, tapi tetap bobotnya itu masih di rata-rata di bawah 500. Sementara kami ini menyediakan bobot yang hampir 500. Kemarin pun kami 5 ekor itu ada yang bobot 703 ekor, ada yang bobot 550 dan ada yang bobot 600. Jadi khusus sapi jumbo. Di kandang ini gitu ya. Di kandang ini khusus sapi jumbo. Ada lagi di sana yang mungkin pertama kami beli itu bobotnya itu sekitar 300-350 untuk menyediakan hewan kurban bagi masyarakat yang terdekat. Alhamdulillah dari pengalaman yang kemarin itu hasilnya sangat memuaskan. Jadi tahun kemarin kami baru 5 ekor, sekarang kami udah menyediakan 24 ekor. Mudah-mudahan di waktu yang dekat pun mungkin kami akan menambah lagi, memperluas lagi kandang kami supaya kami bisa menyediakan kebutuhan hewan kurban bagi masyarakat terdekat dengan kualitas sapi-sapi di atas rata-rata gitu. Alhamdulillah untuk pemeliharaan di sini memang lumayan sih, walaupun memang tidak besar, tapi untuk menyediakan hewan kurban ini di samping kita niat ibadah, keuntungannya pun alhamdulillah. Tapi niatnya itu tetap yang pertama ingin menyediakan hewan kurban bagi masyarakat supaya mereka tidak kecewa gitu. Beli sapi mahal tapi pas waktu disembelih dagingnya kurang dari target. Mudah-mudahan di sini kami dikarenakan niat karena ibadah, jadi sapi-sapi di kami ini mudah-mudahan nanti pas waktu rekan-rekan apabila atau bapak-bapak pengurus DKM, pengurus-pengurus panitia kurban nanti bisa berkunjung ke kami melihat gimana peternakan di kami ini gitu. Insya Allah mungkin masalah harga dikarenakan tadinya juga niatnya ingin menyediakan hewan kurban buat masyarakat, jadi kalau masalah harga lah bisa dibandingkan dengan peternakan yang lain gitu. Karena kami bukan semata-mata cari keuntungan, tapi ingin mempermudah masyarakat, apalagi masyarakat sekitar mendapatkan sapi dengan harga yang minimal tapi hasil yang maksimal. Jadi lumayan lah ini
Kang Daha ini mungkin cita-citanya sangat mulia, makanya sapi-sapinya yang dihasilkannya pun sangat luar biasa. Sebenarnya udah beberapa tahun kemarin kami belanja dari si A, dari si B, dari si C, tetap hasilnya agak kurang maksimal. Makanya Kang Daha mungkin bertekad untuk mengoptimalkan masyarakat supaya hasil waktu penyembelihannya itu maksimal. Lumayan ini sedikit dengan hobi ini sebenarnya. Kalau misalnya kita melihara hewan itu yang pertama wah kita itu harus senang dulu, harus hobi dulu. Kalau misalnya hanya keuntungan semata, terus terang memang tidak seberapa. Tapi ini niatnya ibadah aja lah. Supaya masyarakat gak jauh-jauh, gak bingung cari hewan kurban yang berkualitas dan dagingnya bagus-bagus. Terima kasih ya, itu dari saya. Like, komen, dan subscribe channelnya Cantika Farm.